Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah malam pertama ya, kembali kita bisa berkumpul di Wihara Budayana Dharma Wira Center ini setelah kurang lebih 2 tahun kita absen kegiatan-kegiatan, dan ini kegiatan yang kedua setelah Waisak ya, untuk mengenang peristiwa besar yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha ya, mungkin ada yang kedinginan ya, kalau badan kurang fit ya itu terasa dingin, saya juga terasa dingin juga ya. Kembali ya Bapak Ibu bisa berkumpul di tempat Wihara Budayana Dharma Wira Center ini. Bahkan setelah Lebaran kapan hari sampai sekarang, untuk bisa berkumpul tepat waktu ya, sesuai dengan jadwal puja bakti sekarang itu perlu satu perjuangan ya, bukan saja di wihara kesini saja, di wihara yang lain. Saya kalau di Putat itu juga perjuangannya karena jam-jam macet. Nah, tadi juga mau kesini saja kan macet juga, sehingga banyak ya, ada beberapa yang terlambat datangnya ya. Namun Bapak Ibu sekalian, sekalipun terkendala di jalan macet, namun tidak mengurangi semangat Anda, semangat Bapak Ibu untuk mengenang peristiwa besar yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha di bulan Juli, yaitu Hari Raya Asada, Hari Raya terbesar kedua setelah Waisak bagi umat Buddha di Indonesia. Untuk mengetahui jelasnya tentang peristiwa Asada itu yang terjadi apa saja ya, ada seorang penyair lagu itu telah menulis, bikin syair lagu yang isinya itu menceritakan bulan Asada ini ya. Tolong dikeluarkan ya, ini untuk lebih jelasnya marilah kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa Isipatana, telah diputarnya roda dhamma bagi dunia. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang pertapa. Sungguh tiada tara dhamma yang dibabarkannya. Rep Dhamma Cakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunyataan mulia, maka jalanilah 8 jalan utama. Lagu ini akan kita bawakan nanti rapnya 2 kali ya, biar bisa variasi suaranya. Suara laki bait pertama, suara perempuan bait kedua, rapnya bersama-sama ya, paham ya? Silakan disetel bagian pojok itu yang hitam ya, suaranya volumenya diperbesar. Laki dulu bait pertama. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa Isipatana, telah diputarnya roda dhamma bagi dunia. Perempuan. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang
ajaran yang kedua, ini kan pertama. Yang kedua bisa menjawab? Tidak bisa, karena jarang diperingati. Ya, ada tawakal suta, ya itu. Jadi bagi mereka yang membaca kitab suci dalam riwayat Sang Buddha itu ada urutan-urutannya, ya. Yang pertama ini, ya. Yang kedua, yang ketiga itu ada, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini, ya, sebagian, ya, masyarakat dunia, masyarakat Buddhis memperingati bulan, yaitu pembakaran dharma pertama, sekalipun, ya, tanggalnya mungkin tanggalnya sama, tapi waktunya belum tentu sama, ya. Purnama sidinya sekalipun bulannya sama, tapi belahan dunianya kan berbeda-beda. Di saat purnamanya itu harinya bisa beda, ada yang selisih sehari, ya, ada yang 2 hari, ya. Maka di beberapa wihara pun di saat memperingati purnama ini itu juga tidak sama. Mulai minggu yang lalu sudah ada, saya buka YouTube atau live streaming, itu sudah ada wihara-wihara yang memperingati datangnya bulan Juli, bulan pembakaran dharma ini, ya. Jangan dirubah, ayo. Sebelum Sang Buddha bertemu kepada 5 pertapa, ya, tepatnya setelah menyelesaikan atau selesai berpuasa kurang lebih 49 hari atau 7 minggu setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha bertemu 2 orang saudagar yang bernama Tapusa dan Balika. Diceritakan saudagar ini kaya raya karena mempunyai 500 pedati, 500 kereta, ya. Kan kaya raya 500, ya. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, perlu saya jelaskan, apabila Bapak Ibu menemukan membaca kitab suci ada bilangan 1000, 100, 1000 atau 500, bukan berarti itu angka yang sesungguhnya untuk mewakili banyak pedati, banyak kereta. Kan rasanya tidak mungkin, ya, seorang pedagang mempunyai 500 kereta, ya, kan kecil, ya, gitu. Jadi banyak kereta. Nah, 2 saudagar ini berdana kepada Sang Buddha. Yang didanakan yaitu madu dan nasi, ya, madu dan nasi yang didanakan ini. Ya. Gambar yang berbeda, ya. Karena habis puasa, ya, selesai berpuasa, kemudian saudagar ini berdana di saat yang tepat waktu, ya, akan mengakhiri puasa tepat waktu, kemudian berdana makanan. Dan seorang Buddha itu tidak pernah dari zaman dulu menerima dana makanan langsung dari tangannya, ya, pakai pasti sarana. Kemudian ada dewa yang tahu, 4 dewa dari 4 penjuru mempersembahkan 4 patah, masing-masing 1, ya. Kemudian biar praktis 4 patah tadi disatukan menjadi 1 patah, ditumpuk jadi 1 patah untuk menerima persembahan dari Tapusa dan Balika ini. Kemudian setelah selesai mendanakan makanan, Tapusa dan Balika itu pamit. Namun sebelumnya menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dharma. Bisa dipastikan Bapak Ibu, Tapusa dan Balika itu juga menerima Dharma. Terbukti sebelum meninggalkan Sang Buddha, dia menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dharma. Pasti Sang Buddha pun juga pernah menyinggung Dharma, cuman tidak pernah diceritakan, ya, gitu, ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, Tapusa dan Balika ini minta kenang-kenangan dari Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha mengusap rambutnya, ya, istilah mengusap itu mungkin nyabut rambutnya, dikasihkan sebagai kenang-kenangan, dan kenang-kenangan ini disimpan
dan dijadikan objek penghormatan. Ini di zaman Sang Buddha. Kalau ketemunya zaman sekarang, mungkin Tapusan dan Balika itu minta foto bersama, selfie dengan Sang Buddha. Kalau zaman sekarang ya untuk kenang-kenangan ya. Kemudian setelah ketemu Tapusan dan Balika, pada mulanya Sang Buddha itu enggan untuk membabarkan dharma yang telah diketemukannya. Keengganan Sang Buddha ini karena melihat apakah bisa diterima ajaranku itu yang sangat dalam ya. Apakah bisa diterima ajaran sunyataan mulia yang saya temukan ini. Pada mulanya enggan, tidak mau mengajarkan dharma. Kemudian ada seorang Brahma ya, tahu pikiran Sang Buddha dan memohon demi belas kasihan kepada makhluk di dunia, ajarkanlah dhamma yang telah diketemukannya ya. Ya, ini kenapa Sang Buddha seorang yang maha tahu kok perlu ya menunggu permohonan dari Brahma Sanggapati. Ada teori yang menyebutkan untuk memberi kesempatan kepada Brahma Sanggapati itu berbuat kebajikan dan tidak etis ya. Kalau tidak ada permohonan terus Sang Buddha mendadak membabarkan dharma, rasanya penghargaan dharmanya itu tidak ada. Maka nunggu ada yang memohon, yaitu Brahma Sanggapati ini. Ini yang pertama. Yang kedua itu ada politisnya. Pada waktu itu Brahma Sanggapati itu kan penguasa yang dipuja-puja masyarakat India pada waktu itu ya. Untuk mengambil simpatik ya pengikut-pengikut Brahma ini, setelah penerangan sempurna Sang Buddha, kemudian cerita ini dibikin ya, seolah-olah Brahma penguasa pada waktu itu saja memohon kepada Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna untuk mengambil simpatik pengikut-pengikut Brahma. Maka cerita ini adanya di cerita Buddhis. Saya pernah tanya di masyarakat yang memuja Brahma itu, cerita ini tidak ada. Brahma Sanggapati memohon Sang Buddha itu tidak ada. Yang ada dalam cerita Buddhis saja ya. Maka sampai sekarang pun ada beberapa pengikut-pengikut Brahma itu yang juga belajar agama Buddha ya, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna ini. Nah, permohonan ini sampai sekarang diabadikan ya, di saat puja bakti dihadiri para biku. Sebelum biku membabarkan dharma, ada permohonan agar para biku atau biku yang ada di wihara itu membabarkan dharma. Kemudian bikunya ya menjawab, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan ya. Tidak setiap orang yang bisa mendengar itu mempunyai keyakinan ya. Bagi mereka-mereka yang sangat beruntung mendengar dan mempunyai keyakinan, maka kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi yaitu nibbana ya, itu. Ya. Setelah permohonan Brahma Sanggapati ya, kemudian Sang Buddha berjalan ketemu seorang pertapa. Dikatakan di dalam kitab suci pertapa telanjang. Nah, telanjang ini ada yang memanai bermacam-macam ya. Ada memang telanjang itu telanjang bulat. Nah, ini contohnya kan ada seorang pertapa, kemudian di bagian tengah itu dihalangi daun ya, karena mempunyai ya anggapan pertapa telanjang bulat ya gitu. Terus gambar yang di bawahnya telanjang dada, tetap pakai pakaian ya, tapi dadanya telanjang. Yang betul yang mana ya? Ya tentunya juga sekalipun telanjang bulat, kalau digambar ya tetap kesopanan ya, tetap itu pakai celana ya
Seandainya memang telanjang bulat, pasti tidak berani. Wihara bisa diprotes. Ya, itu. Kemudian bertemu pertapa ini, ya, namanya Upaka. Upaka bertanya kepada Sang Buddha, siapa yang menjadi gurumu? Sang Buddha menjawab, saya tidak mempunyai guru, saya maha tahu. Kemudian rupanya pertapa Upaka itu tidak simpatik ya kepada Sang Buddha, kemudian meninggalkan. Setelah meninggalkan beberapa lama, ya ceritanya panjang. Tahu-tahu pertapa ini lepas jubah. Katakanlah lepas jubah, tidak jadi pertapa lagi karena tergoda wanita. Hidup sebagai berumah tangga, mempunyai istri, mempunyai anak. Ya. Ketika mempunyai istri, mempunyai anak, ya, karena bekas pertapa itu rupanya tidak bisa bekerja. Upaka ini yang bekas seorang pertapa tidak bisa bekerja, tidak bisa menghidupi istrinya, tidak bisa menghidupi anaknya. Kemudian pada satu ketika si istrinya ini sedang menimang-nimang anaknya Upaka ini, ya, isi nimang-nimangnya sambil bicara itu mengatakan bahwa ketahuilah bahwa laki-laki yang di rumah ini adalah seorang pertapa yang gagal, yaitu ayahmu itu. Mendengar omongan seperti itu, Upaka ini tersinggung, seolah-olah tidak ada harganya di mata istrinya. Kemudian dia ingat, pada satu kesempatan saya pernah ketemu dengan pertapa Siddhartha atau Sang Buddha. Kemudian dia meninggalkan kehidupan rumah tangga, kemudian menjadi pengikut Buddha dan akhirnya menjadi seorang biku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perayaan Asada dalam Sangga Agung Indonesia dan Majelis Budayana pernah dirayakan secara besar-besaran beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, saya juga sempat hadir di Candi Borobudur dengan sebutan istilah sejuta pelita sejuta harapan. Di saat perayaan di pelataran di Borobudur ini sekaligus mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor sekaligus dua sebagai persembahan pelita yang terbanyak dan juga paling bagus, ya, sekaligus dua museum rekor, ya. Ini juga bisa dikembalikan lagi atau dirayakan kembali, ya, di saat sekarang Covid sudah mulai mereda ini untuk memeriahkan suasana agar agama Buddha semakin maju dan semakin diminati dengan beberapa acara-acara spekulan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun Buddhis tahun ini 2566. Ya. Namun usia Dharma sebetulnya lebih dari itu, karena tahun ini dimulai dari wafatnya Sang Buddha, yaitu tahun pertama. Ada yang tahun 0, ya. Usia Dharma ditambah 45 tahun kurang lebih agama Buddha sudah berumur 2611 tahun. Sebuah ajaran mampu bertahan, ya, sampai saat ini dan masih pengikutnya masih luar biasa, ya. Itu berkat perjuangan umat Buddha sendiri, para rohaniwan umat Buddha sendiri, bagaimana agama Buddha tetap eksis, tetap diminati oleh penduduk dunia. Dan saat ini kurang lebih, ya, 400 sampai 500 juta penduduk dunia beragama Buddha, ya. Ada beberapa alasan-alasan Bapak Ibu kenapa momen penting Asada ini diperingati, ya. Yang pertama, hari di mana Sang Buddha memberikan khotbah Dharma atau yang sering disebut dengan pemutaran roda Dharma atau Dhammacakkappavattana Sutta di dalam bahasa Pali. Untuk lebih mudahnya, ya, simbolnya itu dengan roda kereta, roda diputar, Dharma diputar, dibabarkan kembali sebagai titik awal dimulainya agama Buddha atau ajaran Sang Buddha dibabarkan, ya.
Ini alasan pertama ya. Sesuatu yang pertama itu kebanyakan dijadikan tonggak sejarah yang setiap tahun itu diperingati ya. Kemudian yang kedua, di saat momen Asada ini munculnya sangga dan lengkaplah permata dharma, yaitu Buddha, Dharma dan Sangga sebagai perlindungan bagi umat Buddha ya. Namun juga bisa juga ya, di saat Asada ini munculnya, terbentuknya organisasi Buddhis pertama ya. Ternyata ajaran itu kalau mau berkembang itu perlunya organisasi yang kuat, organisasi yang solid. Persatuan sangga merupakan berkah. Selama para biku itu bersatu, ajaran agama tetap eksis. Namun untuk menjaga persatuan dan kesatuan sangga ternyata tidak gampang, tidak mudah. Di masa kehidupan Sang Buddha saja kan sangga juga pernah terpecah juga. Sampai sekarang pun itu ada beberapa sangga-sangga. Ini membuktikan juga rapuhnya persatuan dan kesatuan sangga yang ada di dunia ini ya. Dengan sangga bersatu, agama Buddha saya yakin akan tetap eksis ya ini. Dan sebagai umat Buddha ya, dengan adanya lengkapnya Trisarana ini, umat Buddha menyatakan pelindungan kepada 3 permata. Permata Buddha, permata Dharma dan permata Sangga. Dan di saat umat Buddha memohon untuk menjadi umat Buddha, menerima tuntunan dari biku, bahasa yang dipakai untuk menuntun umat itu bahasa asli, tidak bahasa Indonesia ya. Misalnya saja kutuntun kamu menggunakan bahasa Indonesia yang mengucapkan aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung Dharma atau kepada Sangga, biar kelihatan ada aslinya, meniru apa yang pernah diucapkan oleh Sang Buddha dan para biku-biku senior. Di saat ada permohonan tisarana, pasti biku itu mengucapkan menggunakan bahasa Pali ya. Dan permohonan itu sampai 3 kali. 3 kali itu bisa karena sebuah tradisi India, bisa juga 3 kali baru dipenuhi, menunjukkan keseriusan seseorang untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma dan Sangga. Minta sekali belum tentu serius, minta 2 kali belum tentu serius, baru ketiga baru biku mengucapkan tuntunan tisarana. Saya setiap saat sekarang ada peraturan di Majelis Budayana Indonesia, manten-manten ya, calon-calon manten itu harus mengantongi kartu wisudi. Ini hal yang positif juga ya. Sekalipun waktu pertama kita tuntun itu ya saya juga geli juga ya, bagi mereka yang sudah biasa mengucapkan budang saranang gacami daman sang saranang gacami itu ya enak di telinga. Coba pertama kali kita sambil senyum-senyum sambil geli-geli mendengarkan ucapan mereka pertama itu ya. Baru setelah mengucapkan ya tisarana menggunakan bahasa Pali, kemudian saya suruh baca terjemahannya sampai Pancasila Buddhis ya. Dengan adanya peraturan ini ya, bahwa kita wihara itu tidak saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk mencari ya sertifikat perkawinan, bahwa yang nikah di wihara itu betul-betul umat Buddha ya. Dan sebelum mereka saya tuntun, saya juga tanya, apakah dengan kesadaran sendiri Anda beragama Buddha, tidak ada paksaan dari manapun? Baru mereka menjawab tidak ada paksaan, kesadaran sendiri, baru saya tuntun. Saya pun juga takut ya, karena peraturan, karena paksaan dari manapun. Maka saya pengen mendengar, saya tidak ada paksaan dari manapun, baru saya tuntun ya itu. Datangnya bulan Asada bagi para biku, mulailah para biku menjalani masa wasa atau masuk dalam masa wasa
atau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu masa musim penghujan. Ini di India. Tapi kalau di Indonesia malah justru terbalik, ya. Besok ya bulan ini bukan malah musim hujan, malah mengawali musim kemarau. Ya, para biku masuk di musim kemarau. Ya, kenapa yang dipakai ukuran kok bukan hujannya? Yang dipakai patokan adalah bulannya. Ya, bulan Juli ini di India bulan musim hujan. Kalau yang dipakai itu musim hujannya, ya itu nanti kacau hari raya itu. Ya nanti bisa beda jauh dengan negara-negara yang lain, ya. Kalau yang dipakai pertimbangan hujannya. Di saat musim penghujan ini para biku menjalani retret kurang lebih selama 3 bulan, ya. Retret, ya. Retret ini boleh katakan kalau sebuah HP itu bikunya sedang dicas, ya. Biku-biku yang tidak mau menjalani wasa itu ceramahnya damanya membosankan, ya. Karena yang diketahui ya itu saja, jarang baca, ya, jarang dekat kepada biku-biku senior, akibatnya bahan ceramahnya itu saja, membosankan. Maka biku-biku agar biar ceramahnya tidak membosankan betul-betul disiplin menjalani masa wasa ini. Karena di saat masa wasa ini para biku tetap juga belajar, tetap juga berlatih, ya, untuk meningkatkan kualitas diri. Namun bukan berarti di saat masa para biku itu berwasa tidak melayani pelayanan, tetap melayani namun dibatasi. Kalau di saat tidak musim masa wasa, misalnya 1 bulan penuh, para biku bisa melayani pelayanan. Di saat memasuki wasa, hendaknya umat itu kalau mengundang biku yang betul-betul acara penting dan mendesak. Selama itu bisa ditangani sendiri, selama acara itu bisa diwakilkan atau dijalankan oleh para romo, silahkan sebagai ganti biku itu mengundang romo-romo. Bikunya biar konsentrasi menjalani masa wasa, ya. Sekalipun demikian, kalau sudah ada janjian bulan-bulan yang lalu, sekalipun masa wasa, biasanya biku lebih-lebih, ya para pengurus wihara atau orang-orang kita anggap penting, ya itu pun tetap dilayani para biku, ya. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada 5 pertapa ini? Ya, Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Kepada siapa? Ya, ini Bapak Ibu bisa mengenal nama-nama 5 pertapa ini, ya. Ini bisa juga Bapak pakai, Ibu pakai untuk nama anak atau nama cucu nantinya, ya. Yang pertama Kondana. Kondana ini sudah dikenal. Beliau pernah meramalkan bahwa Bayi Siddhartha nanti akan menjadi seorang Buddha atau mencapai penerangan. Nah, ini 5 pertapa. Wapa, kemudian Bodhiya, kemudian Mahanama dan Asaji. Di antara kelima pertapa ini yang paling tua, ya, itu yang rambutnya putih. Kira-kira seperti itu, Kondana, ya. Dan Kondana ini adalah seseorang yang punya skill, bisa memprediksi, bisa meramalkan, ya. Terbukti ramalan apa yang dikatakan oleh Kondana itu betul, ya. Ketika diundang ke istana, ada kurang lebih 108 pertapa atau peramal, ya. Dari 8 yang menonjol itu, ya ada 1, yaitu Kondana itu secara pasti mengatakan nanti Bayi Siddhartha akan mencapai penerangan sempurna, dan betul itu, ya. Kemudian di antara 5 pertapa ini yang paling bawah namanya Biku Asaji. Biku Asaji ini biku yang pendiam, ya. Ketika bertemu Sariputra dan Moggallana, ya, ditanya, siapa yang menjadi gurumu, ya. Kemudian apa yang diajarkan oleh gurumu?
saya tidak mempunyai kata-kata yang banyak yang cukup, namun akan saya jelaskan esensi ajaran Sang Buddha seperti apa. Dijelaskan Asaji ini kepada Sariputra dan Moggallana. Ya, ini. Ya. Para pertapa ini ya diajar oleh Sang Buddha karena mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda pula. Ada yang cerdas seperti Kondana, ini lebih cepat ya, paham apa yang dijelaskan Sang Buddha. Begitu dijelaskan pertama langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, tingkat kesucian Sotapanna itu cirinya apa? Yang pertama, sudah bisa mengatasi keakuan, bahwa dalam diri kita itu tidak ada aku, tidak ada ego, semua itu kumpulan saja ya, tidak ada aku, tidak ada ego ya. Terus kemudian tidak ragu-ragu lagi terhadap ajaran Sang Buddha, itu ciri Sotapanna. Yang ketiga, tidak mempercayai bahwa ada satu upacara yang bisa menghasilkan kesucian. Kebanyakan kan orang kan mempercayai kan? Maka ada di beberapa acara itu sengaja bikin acara yang lama-lama ya. Baca parita, baca yangking itu yang lama-lama karena meyakini itu bisa menghasilkan kesucian ya. Sampai sekarang pun masih ada seperti itu ya. Padahal ritual acara itu kebanyakan bahasanya bahasa yang tidak dimengerti. Orang yang tercerahkan itu orang yang mengerti. Kalau bahasa yang tidak mengerti ya tidak mencerahkan ya. Malah justru membosankan saja. Gugur kewajiban saya pernah sembahyang ya, tapi tidak tahu apa yang diucapkan itu. Kemudian setelah Kondana ya, 2 hari berikutnya yang mencapai kesucian ya, 2 hari berikutnya ada yang mencapai kesucian. Ternyata dari 5 pertapa ini dalam mencapai kesucian atau paham ajaran Parisunyatan mulia itu perlu waktu yang cukup lama, kurang lebih 5 hari baru bisa mencapai kesucian paham apa yang diajarkan oleh Sang Buddha ya. Kalau Anda sekalian kira-kira perlu waktu berapa hari? Sudah jadi umat Buddha berpuluh-puluh tahun, tiap tahun itu ada acara sadar. Belum tentu. Untuk mencapai tingkat kesucian pertama saja belum tentu. Ya, tidak sedikit orang aktivitas di wihara itu malah keakuannya yang ditonjolkan, menonjol. Karena itu belum paham ajaran Sang Buddha. Ya, saya yang berdana, saya yang bangun, saya pemimpinnya, saya itu menunjukkan orang yang belum mencapai kesucian gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, yang ditulis dalam kitab suci ya tentang asada ini Sang Buddha ya saya tulisannya terlalu jauh enggak. Apa isi Dhammacakkappavattana Sutta ini? Kitab suci Buddhis yang benar-benar dari Tripitaka atau Tipitaka itu diawali dengan kata demikianlah yang saya dengar. Ya. Ada di dalam buku-buku Buddhis itu tidak diawali demikianlah yang saya dengar. Ya. Kenapa? Ungkapannya demikianlah yang saya baca, karena kitab suci dulu belum ditulis ya. Jadi kepada sumbernya, narasumber itu didengar secara oral. Demikianlah yang saya dengar. Bapak Ibu bisa menerima ajaran Sang Buddha itu 2 sumber. Yang pertama dari sumber Tipitaka atau Tripitaka. Namun ada juga yang sering kita dengar itu berasal dari legenda India. Apa bedanya legenda dengan isi Tipitaka? Ya, legenda itu biasanya memakai bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan. Lebih-lebih ada penelitian-penelitian legenda itu diceritakan ya,
Orang yang suka melebihkan biar dianggap wah. Atau bisa juga orang yang cerita legenda itu biasanya itu orang-orang fanatik. Orang-orang fanatik itu kalau cerita itu dilebih-lebihkan. Ya. Menceritakan kepada tokoh guru yang dipuja itu dilebih-lebihkan. Contohnya legenda seperti apa? Bayi Siddhartha lahir langsung bisa berjalan, ya, langsung bisa ngomong. Itu bukan dalam Tripitaka, dalam legenda India. Nah, selama ini kan kadang-kadang kita kan tidak bisa membedakan mana legenda, mana dari Tripitaka. Gitu. Kebanyakan umat awam ya apa yang dibaca itu seolah-olah itu cerita kisah nyata, gitu. Padahal tidak demikian. Namun demikian bukan berarti legenda itu tidak ada gunanya, tetap ada gunanya, ada nilai-nilai positifnya. Ya. Misalnya saja legenda di orang Indonesia, Candi Sewu di Prambanan, Candi Sewu itu ada legenda dibangun selama semalam. Ada legenda itu loh, Bandung Bondowoso, ya itu bangun selama semalam. Ya. Karena apa? Karena sebagai upeti atau diminta Roro Jonggrang, saya mau dinikah dengan syaratan saya dibikinkan candi sebanyak 1000 dalam satu malam. Ternyata kan berhasil juga toh. Mau berhasil kan. Ini ada filosofinya, ada pelajarannya. Ternyata orang Indonesia itu mau berprestasi dalam kondisi mendesak. Anda misalnya saja besok mau ujian atau tes, semalam suntuk baru belajar. Yang berhasil, ya, itu orang Indonesia seperti itu. Ya. Yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada 5 pertapa ini, ya, di Taman Rusa ini mengingatkan 2 hal yang ekstrim yang harus dihindari, ya. Pertama, ya, para biku ada 2 hal yang berlebihan yang tidak patut dilaksanakan oleh mereka yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Apa saja? Ya. Memuaskan, menuruti pemuasan nafsu indria yang tidak berharga dan tidak berfaedah, kasar dan duniawi. Bagi mereka yang belum mengalami itu, memahami seperti itu tidak gampang. Orang kecenderungannya itu penasaran. Padahal dhamma itu tidak selamanya harus diehipasiko. Ada sering beberapa penceramah itu mengatakan dhamma itu kelebihannya ehipasiko, datang lihat dan merasakan. Tidak semua dhamma atau sesuatu harus diehipasiko, datang lihat dan buktikan. Misalnya saja, narkoba itu berbahaya atau tidak? Bagi mereka yang belum pernah mengonsumsi narkoba, apakah akan ehipasiko untuk membuktikan penasaran bahwa narkoba itu negatif, tidak berguna, tidak bermanfaat, kan tidak perlu diehipasiko. Kalau misalnya saja kalau tangan dibacok, dibabat itu rasanya sakit. Apakah untuk membuktikan penasaran bahwa kalau dibacok itu sakit kita akan mencoba dibacok sendiri tangan kita? Kan tidak perlu diehipasiko. Bagaimana kita yakin bahwa sesuatu tidak berguna, sesuatu itu bermanfaat? Dengan mengetahui cerita mereka, dengan mendengarkan cerita orang yang dibabat tangannya itu sakit, kita sudah mempunyai pemahaman bahwa itu sesuatu yang sakit kalau diluka itu. Demikian pula kalau seseorang misalnya penguasa nafsu indria, misalnya saja makan durian berlebihan, ya. Bagi mereka yang belum pernah mengalami, apakah akan ehipasiko? Ya kan konyol kalau semua harus diehipasiko. Demikian pula kesenangan-kesenangan yang lain. Bapak ibu pegang HP terlalu lama, bahkan di rumah karena tidak punya kesempatan, di wihara juga pegang HP, ya.
Tidak selamanya harus diehipasiku. Pegang HP yang terus-menerus juga matanya akan terganggu. Ya. Bahkan Bapak Ibu nyaman di tempat AC, ya itu kalau keterlaluan berlebihan juga akan menimbulkan masalah. Coba 24 jam di tempat AC, apa yang terjadi? Masuk angin. Pemuasan nafsu indria. Pemuasan nafsu indria itu akan berubah jadi penderitaan-penderitaan. Ada sebuah ilustrasi dengan cerita. Ada seseorang yang berdoa agar apa yang dipegang itu berubah jadi emas. Karena emas itu sesuatu yang berharga, dicari-cari orang, diimpi-impikan orang. Ya, orang ini berdoa agar apa yang dipegang berubah jadi emas. Ketika dia mau makan, pegang sendok, sendoknya begitu dipegang langsung berubah jadi emas. Dia senang sekali bisa makan dengan sendok emas. Ketika dia pegang piring, piringnya juga langsung berubah jadi piring emas. Dia bangga sekali karena mempunyai piring emas kalau makan dengan piring emas. Namun apa yang terjadi saudara? Ketika dia pegang nasi, nasinya juga langsung berubah jadi butiran-butiran emas. Bahagia atau menderita? Menderita. Sekalipun mempunyai butiran-butiran emas, ternyata tidak berguna bagi tubuhnya. Demikian pula nafsu-nafsu indria yang kita kepingin penuhi, tidak selamanya menambah kebahagiaan yang kita rasakan, justru akan berubah jadi malapetaka bagi kita. Maka Sang Buddha berpesan, pemuasan nafsu indria itu tidak berfaedah kasar dan duniawi. Ya. Dicontohkan juga ketika Pertapa Siddhartha digoda oleh wanita-wanita yang cantik seperti ini. Pada umumnya kalau yang digoda itu bukan pertapa. Digoda seperti ini matanya terbuka atau tertutup. Justru kita buka lebar-lebar kalau digoda dengan wanita-wanita cantik seperti ini. Ya. Tapi bagi Pertapa Siddhartha, karena tujuannya ingin mencapai penerangan sempurna, digoda dengan cara apapun, matanya tertutup. Artinya tidak merespon gangguan-gangguan dari luar. Berbeda dengan kita. Ya. Di saat baca parita ada orang masuk moleh, ada orang masuk moleh. Itu juga godaan juga. Ya, ini dicontohkan. Godaan-godaan sekarang bukan langsung wanita-wanita cantik datang langsung lewat HP. Ya. Di tangan kita, di HP itu bisa melihat apa saja. Waktunya, kesempatannya habis dipakai untuk ngutek-ngutek HP. Ya. Bahkan tidak mempunyai waktu untuk belajar. Yang ibu-ibu juga masaknya jadi terlambat gara-gara hobi ngutek-ngutek HP terus. Pernah marah dengan istri sering, ya, karena masakannya terlambat. Ya. Kemudian juga untuk menanggulangi, mengatasi indera-indera itu juga sengaja Sang Buddha bikin satu peraturan-peraturan bagi para biku. Ya. Kemudian juga masih ada juga kesenangan-kesenangan indera bagi para biku agar dianggap sakti, dianggap wah, hebat, bikin atraksi-atraksi. Yang sebetulnya ini adalah kebanggaan-kebanggaan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang biku yang sedang menjalani latihan. Ya, ada malah justru dia datang dari satu negara ke negara yang lain, bikin atraksi-atraksi pakai pakaian biku, seolah-olah itu diperbolehkan. Nah, dalam peraturan tidak boleh mempertontonkan, ya, itu untuk membuat kekaguman. Ya. Ini bukan siar agama, ini cari uang, ya, atraksi-atraksi seperti ini. Ya, kemudian juga kita bisa melihat tidak selamanya orang pakai jubah langsung bisa mengendalikan diri terhadap indria. Dia masih suka rangsangan-rangsangan, mengimpikan sentuhan-sentuhan dari orang yang berbeda jenis kelamin. Ya. Maka biku
Menurut ketentuan tidak boleh bersentuhan dengan seorang yang lain jenis itu. Dalam keadaan terpaksa boleh, misalnya harus menolong, ya, tapi tidak boleh jadikan alasan. Saya menolong, selama itu ada orang lain silakan minta tolong orang lain, ya itu. Sebab sentuhannya pertama tidak masalah, kenang-kenangannya itu, ya itu yang dikhawatirkan membekas, ya membuat tidak tenang selama berlatih, ya ini. Ada lagi, ya dengan alasan temannya itu pingsan terbikin penapasan buatan. Padahal kan tidak demikian. Ada di beberapa itu. Padahal ini adalah kesenangan-senang indriawi. Kepengen sentuhan-sentuhan, ya. Nah, kita lihat ya. Bakar dupa, ya. Ya, ada yang sembunyi-sembunyi. Kalau di Indonesia kebanyakan biku ngerokok itu sembunyi-sembunyi. Kalau di luar negeri itu terang-terangan. Namun saya yakin umat Buddha di Indonesia kalau ada biku merokok tidak rela. Lebih-lebih yang sering ngasih ampo biku, ya saya sering ngasih ampo biku, jangan-jangan amponya dibelikan rokok, ya, ya. Biku perokok, ya. Ada juga biku beli sendiri rokoknya itu. Ketika di wihara itu ada pekerja, ada orang kerja, ya ada tukang, katanya belikan untuk tukang, ya sebagian gitu. Sebagian untuk tukang, sebagian untuk dirinya, itu ya. Dengan merokok itu juga salah satu ya hal yang menyebabkan pemabukan dan menimbulkan ketagihan, ya, ya. Itu nafsu, kesenangan indriawi, ya. Ini saya contohkan kesenangan indriawi di saat musim durian, ya. Tidak bisa menjaga, lebih-lebih duriannya gratis, ya. Akibatnya makan tidak berukuran, akibatnya seperti ini, mati di tempat, ya. Inilah kesenangan-kesenangan indriawi yang diingatkan oleh Sang Buddha. Di saat ketemu mie gacoan ya sampai antri-antri, ya gitu, ya. Saya belum pernah, ya penasaran juga, ya sampai macet, ya ini juga menyebabkan lombok harganya sampai 100, ya karena hobi makan lombok, ya, ya ini menyebabkan gembrot, ya, ya kalau hewan gemuk itu banyak yang suka, ya. Lebih-lebih di masa kurban seperti ini kan cari yang gemuk-gemuk, ya. Kalau orang gemuk, ya biasanya kita duduk dengan orang gemuk itu biasanya kan memakan tempat, ya orang gemuk itu. Memang ada bagusnya wanita gemuk itu, cocoknya kalau di saat kita masuk rumah baru tidak perlu beli perabot-perabot baru karena rumahnya sudah penuh, ya. Ya, ini lagi tua-tua keladi masih minum, kan ada nih dalam masyarakat pemuasan nafsu indria, ya. Nah, ini juga ya sedang ngetren, ya HP ganti-ganti. Bahkan ada lagi kapan hari itu ada yang cerita orang tuanya, HP-nya satu tapi aksesorisnya itu punya beberapa macam. Jadi tiap hari itu diganti-ganti sampul, diganti-ganti wadah itu. Kan biar kelihatan HP baru terus gitu. Padahal yang diganti ya sampulnya itu, dalamnya sama saja, satu saja. Ya, itu bisa terjadi Bapak Ibu, ya. Ini, ya. Kemudian yang diingatkan oleh Sang Buddha, ekstrem yang kedua yaitu menyiksa diri. Apakah kita juga bisa menyiksa diri? Ya, ada beberapa orang atau wanita, ya, ini menyiksa diri biar dianggap sakti, bikin kekaguman kepada orang lain, dia memasak diri seperti ini. Ini kan menyiksa diri. Apakah tidak akan celaka seperti ini?
Terus ada lagi bom bunuh diri, ya. Ada satu ritual yang sangat mengerikan. Dia ingin bahagia karena dipuji orang, disanjung orang, tapi dengan menyiksa diri, melukai diri. Ya, bangga. Kalau orang Indonesia, ya ada kuda lumping, dilihat orang bule-bule, orang-orang asing. Ya, kuda lumping kan makan semprong, makan kaca itu. Ketika dilihat turis dari luar, turisnya senyum. Orang Indonesia berpikir, wah turisnya bangga toh, mengatakan kita orang-orang sakti. Padahal senyum-senyum itu turisnya itu mengatakan di dalam hati, orang Indonesia pun beragas-beragas ya. Gitu. Beling dimakan. Nah, ini ada beberapa atraksi ya. Nah, kemudian juga ada beberapa wanita yang menginginkan bentuk ideal, tubuh yang ideal sebagai ukuran-ukuran tertentu. Dia menyiksa diri dengan diet secara ketat. Apa yang terjadi? Bukan langsing yang didapat, tapi kematian yang didapat karena terlalu ketatnya. Ada lagi orang yang terlalu lama-lama di depan laptop, di depan komputer juga mati gara-gara terlalu over. Ya. Nah, Sang Buddha mengatakan dengan meninggalkan dua ekstrim pemuasan dan penyiksa diri, maka pengetahuan itu didapat. Ya. Apa 4 kebenaran mulai yang diajarkan oleh Sang Buddha? Ya. Kebenaran tentang duka, asal mula duka, berhentinya duka, dan jalan untuk menghentikan duka. Inilah Bapak Ibu yang diajarkan Sang Buddha ketika beliau bertemu 5 pertapa, dan sampai sekarang pun diuraikan oleh para pembicara-pembicara yang esensinya ini adalah 4 kesunyataan mulia untuk mengakhiri duka dan untuk mendapatkan kebahagiaan nibbana. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan datang ke wihara, tidak bosan-bosan membaca buku-buku Dhamma, agar betul-betul mencapai kesucian seperti apa yang dicapai 5 pertapa yang saya sebutkan tadi. Saya yakin Bapak Ibu juga akan mengalami keberhasilan yang sama, yaitu mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu.